Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan saya GC Abdul Aziz, ISF, SAK, MGA selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Sosial dan Agama Duta Jenius Internasional dan pimpinan Pondok Pesantren berbasis Surau Budaya Minangkabau, Pondok Pesantren Auladul Jannah yang berada di Jorong Malintang, Nagari Lau Mandailing, Kecamatan Salimbaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hadirin semua, untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, subscribe. Saat ini mungkin hadirin semua yang sudah lihat beberapa kali live yang saya buat, mungkin ada bertanya-tanya, mengapa setiap kali saya live itu ada produk ini di sini? Apa ini? Ini namanya Gulao. Tapi sebelum saya bicara tentang produk Gulao ini, saya sampaikan dulu latar belakang. Jadi saat ini kita sama-sama tahu bahwa kekayaan yang paling mahal itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Itu kekayaan yang paling mahal. Tapi bagaimana hati ini bisa jadi tenang kalau badan kita sakit-sakitan akibat racun yang setiap hari dikonsumsi dalam bentuk gula pasir? Kemudian perut lapar, kebutuhan hidup tinggi, kebutuhan hidup meningkat, biaya anak-anak sehari-hari, pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Jadi ketenangan hati itu akan berhubungan juga dengan fisik kita sendiri. Kemudian selain itu juga perlu kita ketahui, menurut IDF, Indonesia International Diabetes Federation menyebutkan bahwa sampai saat ini, sampai tahun ini, lebih dari 20 juta, khusus di Indonesia, lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang menderita sakit yang diakibatkan karena faktor gula atau gula berlebih. Jadi akibat konsumsi gula berlebihan. Bahkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, lebih dari 1.650 kasus anak-anak yang sudah menderita bahkan sampai cuci darah. Itu sudah ada seluruh Indonesia, bahkan juga ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Gara-gara mengkonsumsi gula yang berlebihan, konsumsi pemanis-pemanis buatan dan lain-lain sebagainya. Jadi gagal ginjal dan lain-lain ini terjadi saat ini, sampai saat ini bahkan di Sumatera Barat, karena banyak yang menggunakan bukan hanya gula tetapi pemanis buatan seperti sari manis dan lain-lain, padahal itu bukan untuk konsumsi dalam jumlah banyak. Sementara sekarang ini banyak yang memakai yang seperti itu. Nanti saya jelaskan secara rinci, jangan dipotong videonya sehingga nanti dianggap salah. Kronologinya nanti akan saya sampaikan. Karena memang saya pernah melakukan investigasi saat saya minta menawarkan ke banyak usaha-usaha yang menjual teh es tepi-tepi jalan, teh es tepi-tepi jalan. Oke, mereka itu saya tawarkan semua untuk mau mengganti gula pasir yang mereka pakai, yang harganya lebih mahal, dengan gula yang lebih murah, sehat, nol glukosa, rendah kalori, namanya Gulao. Ini menjadi usaha pondok pesantren saat ini, yang baru-baru saat ini kami jalankan. Baru kami dapat informasinya baru dalam 2 bulan ini, lalu kami pelajari dan ternyata itu bagus, prospeknya menarik dan bermanfaat dalam jumlah besar. Kenapa disebut bermanfaat dalam jumlah besar? Ya karena memang gula termasuk kebutuhan pokok manusia. Saat ini termasuk, kalau di penduduk Indonesia ada namanya sembako, 9 bahan pokok, diantaranya yang penting-penting itu adalah gula pasir. Sementara selain itu, gara-gara gula yang menjadi kebutuhan pokok itu juga mengakibatkan banyaknya terjadi penyakit besar-besaran di Indonesia. Penyakit yang banyak diakibatkan menurut para ahli dan dokter-dokter, silakan lihat video saya yang lain, sudah membahas tentang hal ini sebelumnya. Bahkan di video saya yang lain sudah ada meneliti hasil tes, ujinya secara langsung, secara live, menggunakan gula pasir, berapa besar kadar glukosa racunnya, kemudian menggunakan minuman-minuman saset, minuman-minuman kemasan, segala macam, dan dibanding dengan Gulao.
Bahkan pemanis-pemanis buatan yang banyak dipakai itu dengan gula O. Nah, singkat ceritanya, saya lakukan investigasi kepada para penjual teh es di tepi-tepi jalan, di depan kampus, di jalan-jalan raya, banyak yang jual teh es murah-murah itu. Kenapa mereka bisa jual murah? Saya tawarkan untuk mereka ganti gula pasir dengan ini yang lebih hemat, lebih murah, sehat pula lagi. Tapi ternyata banyak mereka yang nggak mau dan menolak. Kita kan heran, bukannya kalau dalam konsep bisnis ada bahan baku yang lebih murah harusnya lebih menarik. Tapi kenapa mereka menolak? Ternyata dalam investigasi yang pada video saya yang sebelumnya sudah disampaikan, sudah juga ditunjukkan, ternyata hampir mayoritas penjual minuman-minuman teh es tepi jalan, mereka tidak hanya menggunakan gula pasir. Jadi mereka menggunakan pemanis buatan yang harganya murah, cuma Rp5.000 satu saset. Jadi untuk satu tabung air besar itu yang muat 10 liter itu, dia hanya gunakan yang muat 20 liter itu dia hanya gunakan dua bungkus saja. Berarti modalnya cuma 10.000 sudah manis semua. Tetapi itu mengandung aspartam yang sangat berbahaya. Itu yang ternyata bisa merusak ginjal. Untuk daerah-daerah perkotaan yang suhu udaranya panas, teh es itu sangat laku, baik di kalangan anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, sangat laku. Jadi tak heran kalau tiba-tiba nanti mereka sudah masih muda-muda, sudah cuci darah, gagal ginjal, dan lain-lain. Karena memang semua makanan-makanan banyak yang sekarang ini yang ada, para pengusaha-pengusaha kuliner menggunakan gula pasir. Ada yang lebih parah lagi adalah menggunakan pemanis buatan dan tidak pakai gula pasir. Pakai gula pasir saja bahaya, itu menurut dokter-dokter yang ahli tentang gula pasir, apalagi pemanis buatan. Nah, singkat cerita, akibat konsumsi gula pasir yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan penyakit namanya diabetes, penyakit gula. Baik diabetes kering ataupun diabetes basah. Ingat, menurut penelitian IDF tadi, 20 juta penduduk Indonesia, hampir 20 juta penduduk Indonesia, itu sudah menderita penyakit gula. Artinya 10% jumlah penduduk Indonesia itu sakit gula. Itu yang sudah didata oleh IDF dalam artian yang sudah pernah masuk rumah sakit. Belum lagi yang masyarakat-masyarakat kecil-kecil yang belum pernah melakukan perawatan untuk penyakit gula dan lain-lain, sehingga tidak masuk dalam data itu. Yang kalau kita lihat secara fakta mungkin bisa jadi mengejutkan lebih besar daripada itu. Makanya tahun 2020 Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan peringatan tentang bahayanya penyakit diabetes yang sudah masuk kategori darurat diabetes Indonesia. Sejak tahun 2020 sebelum pandemi corona menyerang dunia. Hadirin, lalu ada apa dengan gula? Bukankah tubuh kita butuh gula? Nah, di sini kita perlu tahu. Gula itu mengandung glukosa. Glukosa itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Secara sistematik tubuh kita, tubuh ini membutuhkan yang namanya glukosa. Dari makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, itu butuh juga sudah mengandung glukosa. Nasi pun mengandung gula. Cuman bedanya adalah gula alami atau glukosa alami yang dihasilkan dari makanan-makanan alami kita, itu glukosa yang berserat. Glukosa yang berserat itu di dalam tubuh, dia diproses pelan-pelan. Enggak langsung, dia diproses pelan-pelan. Sehingga di saat tubuh membutuhkan kalori segala macam, barulah dia terpakai karena dia diproses pelan-pelan. Berbeda dengan glukosa dari pemanis yang dibuat seperti gula pasir. Gula pasir itu glukosanya adalah glukosa yang bukan glukosa murni, tetapi glukosa yang tidak murni dan tidak berserat. Sehingga saat dikonsumsi dia langsung masuk menyatu dengan darah. Nggak disaring-saring karena dia nggak ada serat. Sehingga nggak disaring-saring, dia masuk langsung dengan darah. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi pengendapan gula yang banyak di dalam darah kita, sehingga rusaklah pankreas. Di saat pankreas kita rusak karena pemanis-pemanis buatan, karena gula pasir yang tidak alami glukosanya itu, sehingga pankreas kita tidak lagi memproduksi insulin di dalam tubuh. Akibatnya apa yang terjadi? Terjadi kelebihan gula dan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua saat ini mengkonsumsi gula pasir. Harganya mahal, penyakitnya banyak. Tapi anehnya banyak yang nggak mau ganti gula.
Karena kami di pondok pesantren sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga kami yang pertama-tama, satu, saya pribadi dengan keluarga sudah stop tidak lagi pakai gula pasir semenjak kami tahu hal itu. Lalu kemudian untuk kebutuhan santri di pesantren, kami juga sudah tidak lagi menggunakan gula pasir. Gula pasir kami sudah jarang, tidak lagi gunakan. Kami ganti, kami letak di dapur pesantren itu sudah menggunakan gula O ini. Nah, jadi solusi dari permasalahan tadi untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, solusinya tentu yang pertama, kepada kita semua untuk perlu kita ketahui bersama bahwa kita break sedikit dalam hal ini. Oke. Akibat konsumsi gula pasir berlebihan, perbedaan glukosa. Solusinya adalah pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalulah setiap saat itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, ala bizikrillahi tatmainal qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati ini menjadi tenang. Kemudian yang kedua, ganti gula pasir Anda. Solusi untuk bisa mendapatkan ketenangan jiwa yang tepat itu adalah juga ganti gula pasir yang ada di rumah kita dengan gula yang sehat. Dan kami merekomendasikan ini gula O, gula sehat. Ini gula pasir, dalamnya dalam bentuk bubuk. Silakan lihat video kami yang sebelumnya tentang gula O ini dengan berikut dengan hasil uji dan lain sebagainya secara real, secara nyata. Ganti gula pasir kita dengan gula O yang nol glukosa, rendah kalori ini, sehingga sehat serta mencegah penyakit yang diakibatkan gula. Hati ini baru akan tentram, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, badan sehat pula. Kemudian dengan gula O ini, karena memang ini bermanfaat buat tubuh, juga kami membuka peluang kepada kita semua selain mengganti gula, juga jalankan usaha penjualan gula ini. Makanya pondok pesantren Auladul Jannah menjalankan usaha ini karena apa? Karena di sini ada banyak manfaat. Manfaat pertama adalah kami sehat karena tidak lagi menggunakan gula pasir. Orang yang mengkonsumsi barang ini juga dapat sehat. Jadi memberi manfaat kesehatan bagi orang lain. Dan kemudian sudahlah ini bermanfaat kesehatan secara nyata bagi orang lain. Keuntungan dari bisnis pondok pesantren memasarkan gula ini juga dapat membantu biaya operasional pondok pesantren. Jadi kami menawarkan juga kepada hadirin semua pemirsa dimanapun berada, jalankan usaha penjualan gula O ini karena gula O ini adalah kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk orang sehat ataupun untuk orang sakit. Orang yang masih sehat memanfaatkan gula O ini, mengganti untuk dia minum kopi, minum teh, bikin kue, bikin kolak, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan butuh gula banyak. Dia ganti, dia yang masih sehat, insya Allah tercegah dari penyakit gula. Bagi orang yang sudah terlanjur sakit gula, kebetulan dia pengen rindu yang manis-manis, dia pakai gula O ini juga aman untuk dirinya. Ini manfaat dari sisi gulanya. Kemudian belum lagi, jadi bermanfaat, belum lagi soal harganya yang lebih murah dan ekonomis. Kenapa dikatakan lebih murah dan ekonomis? Gula O ini harganya cuma harga jual ya, harga jual kepada umum Rp70.000 satu botol. Rp70.000 satu botol. Dan satu botol ini bisa bermanfaat sama dengan gula pasir 8-10 kg. Coba kalau kita hitung gula pasir 8 kg kira-kira berapa harganya? Apalagi kalau sampai 10 kilo. Kenapa berbeda antara 8-10 kilo? Karena ada orang yang suka manis sekali, sehingga ketemunya sama dia cuma di angka 8 kilo. Tapi bagi orang yang kayak seperti saya, yang manisnya itu tidak terlalu suka dengan yang terlalu manis, ya bisa jumpa dengan angka 10 kg. Jadi kalau kita ambil rata-rata di 8-10 kilo, berapa duitnya? Sekitar 180.000 sampai 200.000. Sementara dengan ini hanya dengan Rp70.000. Secara ekonomis dia murah, hemat, dan dia juga sehat. Gula O ini dari perusahaan Bayoris di Malaysia. Insya Allah pada tanggal 16 dan 19 nanti kami akan berkunjung langsung ke pabriknya untuk melihat langsung proses pembuatannya, dan nantikan nanti video kami dari Pondok Pesantren Auladul Jannah akan live langsung dari Malaysia, dari pabrik pembuatan gula ini langsung.
Karena kami juga nggak mau beli kucing dalam karung. Nah, itu kita lihat bagaimana proses pembuatannya di pabrik. Insya Allah nanti kami akan live video secara langsungnya dari situ dan kami akan sampaikan kepada hadirin semua. Insya Allah 16-19 Januari, nantikan itu nanti. Insya Allah. Kemudian dari pabrik gula O Bioris Malaysia ini dimasukkan ke Indonesia, diedarkan oleh PT G-Care Group Jaya Indonesia dengan izin BPOM Indonesia. Jadi jangan ragu, ini sudah ada izin Badan POM Indonesianya. Nah, ini sudah ada barcode-nya di sini, izin dari BPOM, Badan POM Indonesia. Oke. Kemudian keuntungan, tadi makanya kami sampaikan, kami dari pesantren, kenapa kami tertarik? Sudah banyak sebelumnya orang-orang menawarkan, cobalah Ustadz untuk biaya operasional pondok, mungkin Ustadz bisa apa namanya, buat usaha-usaha yang lain gitu. Kami sudah coba survei beberapa usaha yang lain, kami tertariknya dengan gula O. Disebabkan karena yang tadi saya sampaikan, pertama karena ini kebutuhan pokok. Gula itu adalah kebutuhan pokok. Hari ini sampai seterusnya orang masih suka pakai gula, apalagi sebentar lagi masuk bulan Ramadan dan orang akan sangat butuh dengan gula. Jadi pemirsa, dimanapun berada, melihat ini peluang bisnis, silakan hubungi kami, bisa menjadi agen resellernya untuk penjualan ini. Keuntungannya insya Allah alhamdulillah cukup lumayan. Mungkin tidak akan langsung membuat kita kaya mendadak, tidak. Oh, jual ini langsung tiba-tiba kita dapat mobil, dapat kapal pesiar, yang nggak begitu. Itu namanya bisnis angan-angan, yang real-realnya sajalah. Kita jual, kita dapat keuntungan. Kemudian selain itu kita juga dapat apa namanya, kompensasi dari perusahaan. Kalau bisa sampai target-target penjualan kita, insya Allah akan dapat kompensasi. Manfaatnya bagi orang lain, sehat, harganya murah, ekonomis, dan kita secara ekonomis selamat dari kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita sendiri insya Allah kita bisa terselamatkan. Kemudian selain itu juga, jadi intinya hati kita bisa tenang, kita dekatkan diri kepada Allah dengan banyak zikrullah, hati tenang, badan sehat, perut kenyang, kebutuhan keluarga terpenuhi jika kita mau menjalankan usaha dari penjualan dari gula O ini. Jadi kami mengajak kepada semua pengusaha-pengusaha kuliner, baik untuk pribadi rumah tangga ataupun pengusaha-pengusaha kuliner, mari kita ganti gula pasir kita dengan gula O, gula yang nol glukosa, rendah kalori, harga murah, hemat, sehat, selamat, insya Allah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan kami juga mengajak kepada pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, pondok-pondok pesantren yang lain, untuk anak-anak santri kita, supaya anak-anak santri kita jangan sampai saat dia keluar dari pondok, dia tamat belajar dari pondok, malah dia menderita penyakit gula. Akhirnya nggak efektif, ilmunya banyak tapi badannya nggak sehat. Jadi kita lakukanlah pencegahan-pencegahan dengan mengganti gula pasir kita di pondok-pondok pesantren yang lain dimanapun berada. Mari kita ganti gula pasir kita dengan gula O yang jelas, satu, lebih murah, dua, sehat karena nol glukosa, rendah kalori, dan yang ketiga insya Allah bermanfaat untuk membantu operasional pondok-pondok pesantren dari hasil penjualannya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Kalau mau tahu berapa harga reseller, berapa harga agen untuk pemasaran, modalnya, nanti silakan hubungi kami di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.